Puasa selalu ada hikmah. Baik lagi dengan Bunda Latisya, kita akan ngambil hikmah dari rumah singgahnya beliau ini, Masya Allah. Bunda sambil tanya-tanya lagi ya, setelah tadi mukjizat yang Allah berikan kepada Bunda dan juga Latisya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang ternyata juga banyak orang nih yang jadi jalan kesembuhannya atau jalan untuk berobatnya terbantu dari Allah melalui Bunda Latisya. Ini rumah singgahnya ini sekarang atau sudah berapa banyak orang yang akhirnya sempat singgah di situ? Ada datanya nggak? Ada Ustadz kita alhamdulillah Sudah melayani? Allah itu memanahkan saya 17 pasien anak, 5 pasien dewasa. Nah, sekarang sedang ada. Sekarang ini ada. Jadi ada itu berikut orang tuanya segala juga Iya, tinggal di situ dengan dong para berarti. pendampingnya semua. Masya Allah. Nah itu gimana biayanya Bun? Perlu habis berapa untuk per hari misalkan atau per bulan untuk mereka-mereka ini? Kita itu bayar sewa itu kontrak rumah singgah itu 1 tahun 100 juta Ustadz. 1 tahun 100 juta. 100 juta. Ya Allah dekat rumah itu adik saya si kontrak masih setahun 20-an ini 100 juta. 100 Karena juta. besar Iya, mungkin rumahnya ya. karena besar Ustadz, karena pasien semakin banyak, jadi kita kapasitas tempat harus membesar. Dan ini pun gara-gara nanti ditayangkan di sini pasti nanti banyak yang makin tahu, banyak yang makin datang juga Bun. Walau. Nah ya ada Allah tapi ya. Masya Allah. Terus gimana Bun? Pernah nggak nyampe minus kurang buat bayar kontrakan atau untuk kayak makannya juga kan semuanya? Kita pernah mengalami, saya ini kan pertama kali mulai untuk menjalankan ini pas yang tadi saya bilang Ustadz, saya sholat tahajud dulu kan. Betul. Jadi situ saya punya keyakinan. Jadi kita pernah memulangkan pasien itu ke Tanah Aceh Ustadz, sudah berupa jenazah, dia meninggal. Ya Allah. Dan saya tidak punya biaya sama sekali. Akhirnya kami meminjam uang Ustadz karena untuk menolong pasien itu bisa pulang ke daerahnya. Dan dalam pinjaman itu sebesar 10 juta lebih Ustadz. Dan di situ yang meminjam bilang sore ini harus dibayar. Iya. Nah, saya tidak berpikir bagaimana, yang penting pasien ini bisa Pulang dipulangkan. dulu, padahal belum kepikiran gimana bayar. Akhirnya gimana? Setelah saya bisa selesai, saya dari sholat asar, maghrib itu udah mulai ketakutan Ustadz. Saya nangis, saya sholat, saya ngaji di situ Ustadz. Jadi pas di ajan Isya, tiba-tiba telepon berdering. Dan itu nilai nominal sesuai dengan yang saya bayar hutang. Ada telepon yang memberikan bantuan. Saya tidak ada orang mau bantuin. Iya. Nggak nyebut namanya. Tidak menyebut. Tahu-tahu transfer. Iya. Nominalnya tepat senilai dengan tadi yang dipinjam untuk membayar hutang untuk pemulangan jenazah. Ya Allah. Jadi di situ saya yakin bahwa Allah masih tolong saya. Jadi kita pernah juga Ustadz, rumah singgah itu kehabisan beras. Iya, terus? Saya datang lagi ke Allah, sholat, nangis. Allah bagaimana nih, saya harus kasih makan para pasien. Saya nggak punya beras, stok beras udah habis. Perlu berasnya itu berapa, misalkan apa, sekarung untuk sebulan? Satu hari itu 10 kilo Ustaz. Satu hari perlunya 10 kilo, oke. Jadi setelah saya mengadu pada Allah, selesai, tiba-tiba ada yang telepon, Bunda, saya memberikan beras untuk rumah singgah. Dan situ saya nangis lagi sama Allah, ucapkan Alhamdulillah. Jadi perjalanan saya sampai sekarang itu saya hanya punya yakin sama Allah. Ya Allah, Masya Allah. Itu Ustaz. Ini pemirsa yang nonton kudu ketampar ya di saat semua orang pun, nggak semua sih, tapi banyak sekali orang zaman sekarang yang ngutangnya tuh gara-gara dia kelilit pinjol, gara-gara buat beli barang yang nggak penting, cuman buat gaya gengsi doang. Atau juga ada yang ngutangnya gara-gara main judol. Ini beliau ngutang untuk orang lain. Beliau yang bela-belain, capek-capek, nangis-nangis, Masya Allah. Tapi ya itulah, kalau sudah ditolong oleh Allah, siapa yang bisa mencelakai ya. Masya Allah. Saya kira rumah singgahnya ini, kalau boleh tanya Bunda, apakah berbayarkah atau memang full semuanya gratis? Saya gratiskan Ustadz, karena kami pernah merasakan nunggak 6 bulan. Ya. Di situ saya pernah bilang sama Allah, Allah kalau seandainya saya diizinkan, saya ingin punya rumah singgah gratis dan saya bisa memberikan makan anak-anak dengan secara gratis.
Cerita dong Bun, gimana kalau pengen daftar, pengen tahu lokasinya di mana, hubunginnya kemana biar yang nonton juga pada tahu. Rumah Singgah Bunda Peduli ini bertempat di Jalan Kenari 1, nomor 30, RT 8, RW 3, Jakarta Pusat. Di belakang dari RSTM. Jadi bagi yang mau langsung datang ke situ aja. Yes. Bunda juga setiap hari di situ? Siap. Ya, Tinggal di situ juga atau deketan? tinggal di situ, Ustadz. Masih banyak hikmah lagi nih yang bakal kita ambil dari Bunda Latisya. Untuk itu jangan kemana-mana. Kalau masih pengen ngobrol dengan beliau, kalian juga nantikan ya. Tetap di Sah, selalu ada hikmah. Saya ini hanya orang biasa. Mungkin seorang pendosa. Tapi saya masih butuh Allah dalam hidup saya. Ada satu hal yang selalu saya ingat sampai sekarang.